Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun mimba atau pohon mimba itu apakah pohonnya atau rantingnya berduri? Kita lihat ini di belakang saya, kebetulan ada pohon mimba. Ini penampakannya seperti ini. Ini pohon mimba ini asalnya dari India kalau nggak salah. Kemudian tersebar ke Indonesia sekitar berapa ribu tahun yang lalu itu. Kalau kita baca di Wikipedia itu sejarahnya seperti itu. Ini asalnya dari India. Ini daunnya seperti ini. Jadi daunnya lancip, ya lebarnya selebar jari ya. Terus pinggirannya itu berduri kayak berduri gitu. Ini. Nah, batang dan rantingnya tidak ada duri. Ini batangnya tidak ada duri. Rantingnya tidak ada duri. Daunnya cenderung utuh. Daunnya tidak ada yang dimakan ulat, cenderung utuh. Nih, bisa dikatakan ya ada sih yang rusak kayak gini ada. Tapi 90% utuh. Sampai pucuk, utuh semua. Nih. Nah, ini di Pulau Jawa dikenal sebagai obat penyakit kulit ya. Kalau zaman dulu itu kena apa namanya penyakit kulit panu, kurap, kudik, kadas dan gatal-gatal itu ini digunakan untuk berendam. Jadi daunnya ini diambil kemudian diremas-remas di air bak mandi atau di ember, kemudian airnya untuk berendam untuk mengatasi penyakit kulit. Ini ada belalang tapi kayaknya nggak mau makan dia, apa dimakan tetap. Yang jelas ini 90% masih utuh daunnya, aman. Nah, ini di Wikipedia tertulis bahwa ini rasanya pahit sekali. Saya belum pernah nyoba sih. Rasanya pahit sekali. Yang dimanfaatkan itu selain daun itu bijinya. Kemudian kulit pohonnya juga dimanfaatkan. Itu kalau kita komplit dibaca di Wikipedia itu sejarahnya terus apa namanya pokoknya komplit lah tentang daun mimba ini. Kalau di luar negeri ini nim, namanya nim. Nah, di luar sana daunnya ini diekstrak menjadi neem oil yang difungsikan sebagai fungisida dan insektisida. Kita pernah menggunakan ini sebagai pestisida nabati. Caranya gampang, tinggal kita ambil ini daunnya berapa ya, segenggam atau 2 genggam, kemudian kita rebus, kemudian airnya kita ambil gunakan untuk nyemprot cabai biasanya saya. Nah, itu tidak ditambah apa-apa, jadi langsung airnya saja, air rebusannya langsung buat nyemprot, jadi tidak saya tambahkan apa-apa. Ini itu di India juga neem oil ini digunakan untuk pestisida, insektisida dan fungisida. Nah, itu bahkan tulisan terbaru di Wikipedia katanya ada kandungan dari ini yang menjadi antiviral atau anti apa yang bisa mengatasi, membantu penyembuhan penyakit COVID katanya. Ini di Wikipedia tulisannya ada seperti itu. Nah, ini kebanyakan tanaman ini kita temui di pinggir-pinggir jalan, di sepanjang jalan. Dulu saya pernah melintas di daerah mana ya, Nganjuk itu di pinggir jalan, pinggir sawah ini banyak pohonnya, gede-gede. Mereka pohonnya udah gede-gede, kemudian buahnya juga banyak. Nah, ini kalau nggak salah ada 2 sih, yang satu mimba, yang satu mindi. Itu kayaknya bedanya itu kalau mimba ini pohonnya agak cerah, kalau mindi kayaknya agak gelap dan bersisik. Pohonnya agak bersisik. Nanti pohonnya bisa gede banget, bisa segede ini, bisa segede batang pisang, bisa segede pohon kelapa. Nah, kemudian dari daunnya juga kalau mindi, kalau nggak salah sih pernah lihat di pinggir jalan itu mirip, cuma beda. Daunnya agak lebar lagi, nggak menjari, nggak runcing kayak gini, agak lebar lagi. Kemudian buahnya itu menggerombol atau gimana itu ya. Pernah lihat itu seperti itu. Tapi ya sama sih. Tapi ini yang
terkenalnya juga ini pohon Soekarno, yang karena dulu Insinyur Soekarno kalau nggak salah yang bawa ke Arab kemudian tanam di sana, maka di Arab sana terkenalnya pohon Soekarno. Ini saya ada punya dua, kemarin beli bijinya online, kemudian kita tanam jadi, kemudian kita berikan ke teman-teman. Nggak tahu yang saya kasih ke teman jadi apa enggak. Saya punya dua, yang satu itu tadi, kemudian yang satu ini. Nah ini sebenarnya harusnya udah tinggi banget, cuma karena dulu itu ternaungi sehingga pohonnya nggak begitu kokoh, kemudian rimbun daunnya, akhirnya mereng kubu, kemudian kita pangkas. Harusnya ini udah tinggi, kita pangkas sama seperti ini harusnya juga udah tinggi, karena dulu itu nggak sempat pindah. Ini masih sebenarnya dulu itu masih ada plant polybagnya nih, masih ada polybagnya. Taruh sini kelamaan sampai besar, akhirnya nggak dipindah, cuma di sini aja. Akhirnya lemes, kurang sinar matahari juga waktu itu karena banyak pohon pisang. Harusnya udah tinggi tapi ini roboh ke sini, mereng ya, mereng roboh, terlalu rimbun daunnya, akhirnya kita kurangi, kita potong. Nah ini kita pelihara yang ke atas tuh. Ini tumbuh dari daerah tropis. Intinya kalau kita manfaatkan ini adalah untuk pestisida nabati. Ini rencananya nanti daunnya kalau udah rimbun bisa dimanfaatkan. Kalau di pinggir jalan ya sebagai tanaman pelindung, peneduh, tanaman peneduh dan tanaman pelindung. Banyak sekali manfaatnya itu, kalau di Wikipedia bisa untuk obat dan lain-lain, bisa dicek sendiri. Kalau teman-teman ada yang kepingin bibitnya, bisa cari di online kok, bibit pohon mimba. Jadi bibitnya itu ada yang jual biji, ada yang jual tanamannya yang baru tumbuh ya, sekitar tumbuh 1 bulan gitu, udah sekitar 1 jengkal atau 2 jengkal tanamannya ada. Mau beli bibitnya juga ada. Kemudian ditanam gampang kok, itu cuma ditaruh di media 1 minggu udah tumbuh, gampang, tumbuhnya gampang sekali. Nah kalau kebetulan teman-teman lewat di pinggir jalan ada pohon mimba misalnya, ada yang berbuah, berhenti saja ambil, bisa ambil bijinya. Biasanya banyak di bawah, bahkan biasanya yang biji-biji udah jatuh itu udah pada tumbuh di bawah. Ada pohon kecil-kecil bisa diambil. Daerah Jawa Timur lah banyak banget. Bojonegoro ada, di Nganjuk ada, Madiun ada, Kediri ada, banyak. Jadi bisa dibudidayakan. Yang paling enak ya beli aja. Ini penampakannya seperti ini, daunnya utuh sampai yang muda juga utuh. Jadi benar-benar daun yang tidak tersentuh oleh hama. Makanya digunakan sebagai pestisida. Oke, demikian bagi teman-teman yang masih penasaran dengan pohon mimba, itu seperti itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.